Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abista dari kelas Manajemen B dengan NIM 102123125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian PT Wasserba 81. Yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp196.238. Selisih perbedaan persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Pada kolom ini kita memasukkan beban pokok penjualan 12.000 di kolom debit dan persediaan barang dagang 12.000 ke kolom kredit. Kenapa 12.000? Karena ini adalah selisih dari jurnal penyesuaian dan jurnal sebelum penyesuaian. Yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban asuransi sebesar Rp1.825 ke kolom debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.875 pada kolom kredit. Selanjutnya, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong, pembungkus, dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban perlengkapan toko sebesar 3.100 pada kolom debit dan perlengkapan toko sebesar 3.100 pada kolom kredit. Selanjutnya, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Wasserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban setelah disesuaikan, maka kita akan mendapatkan beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 pada kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 pada kolom kredit. Selanjutnya, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Wasserba dapat menghitung dengan misalnya garis lurus. Pada kolom ini kita akan, setelah diselisihkan, maka akan mendapatkan beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 pada kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 pada kolom kredit. Selanjutnya adalah pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Pada kolom ini kita akan memasukkan jumlah dari beban gajinya, yaitu beban gaji penjualan sebesar 1.200 pada kolom debit dan beban gaji administrasi sebesar 800 pada kolom debit. Lalu utang gaji dengan total sebesar 2.000 pada kolom kredit. Selanjutnya, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban listrik, air, telepon toko sebesar 1.365 di kolom debit, beban listrik, air, telepon kantor sebesar 455 dan beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 pada kolom kredit. Yang terakhir, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban bunga sebesar 1.500 pada kolom debit dan utang bunga sebesar 1.500 pada kolom kredit. Dengan total jurnal penyesuaian di kolom debit yaitu sebesar 56.195 dan pada kolom debit dan di kolom kredit sebesar 56.195. Selanjutnya adalah buku besar pada metode perpetual. Yang pertama adalah kas dengan
hasil akhir sebesar 27.787 pada kolom debit. Piutang dagang dengan hasil akhir 43.550 pada kolom debit. Selanjutnya persediaan barang dagang sebesar 208.238 pada kolom debit. Asuransi dibayar di muka sebesar 5.625 pada kolom debit. Selanjutnya perlengkapan toko sebesar 4.600 pada kolom debit. Peralatan toko sebesar 156.500 pada kolom debit. Selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 pada kolom kredit. Selanjutnya peralatan kantor sebesar 60.000 pada kolom debit. Akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20.000 pada kolom kredit. Selanjutnya utang dagang sebesar 23.200 pada kolom kredit. Selanjutnya utang gaji tidak ada, beban yang masih harus bayar tidak ada. Utang bank sebesar 40.000 pada kolom kredit. Selanjutnya utang bunga tidak ada. Modal saham sebesar 50.000 di kolom kredit. Saldo laba sebesar 135.100 pada kolom kredit. Dividen sebesar 45.000 pada kolom debit. Penjualan sebesar 1.154.150 pada kolom kredit. Selanjutnya retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 pada kolom debit. Diskon penjualan sebesar 20.200 pada kolom debit. Beban pokok penjualan sebesar 565.050 di kolom debit. Selanjutnya beban gaji penjualan sebesar 119.200 pada kolom debit. Selanjutnya beban sewa sebesar 30.300 pada kolom debit. Selanjutnya beban depresiasi peralatan kantor tidak ada. Beban perlengkapan toko tidak ada. Beban kirim penjualan sebesar 10.100 pada kolom debit. Selanjutnya beban listrik, air, telepon, dan toko sebesar 13.200 pada kolom debit. Selanjutnya beban iklan sebesar 29.600 pada kolom debit. Selanjutnya beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 pada kolom debit. Selanjutnya beban gaji administrasi sebesar 55.400 pada kolom debit. Beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik, air, dan telepon sebesar 6.600 pada kolom debit, beban bunga tidak ada, dan yang terakhir adalah beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 pada kolom debit. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian PT Waserba 81. Pada kolom ini kita akan mendapatkan hasil-hasil akhir dari neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Dengan hasil akhir pada kolom debit yaitu sebesar 1.480.570 dan pada kolom kredit sebesar 1.480.570 rupiah pada kolom kredit. Selanjutnya adalah worksheet pada metode perpetual, yang dimana setelah dengan hasil neraca saldo dengan hasil akhir sebesar 1.441.350 pada kolom debit dan 1.441.350 pada kolom kredit. Selanjutnya kolom penyesuaian dengan hasil akhir sebesar 56.165 pada kolom debit dan 56.195 pada kolom kredit. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian dengan hasil akhir di kolom debit yaitu sebesar 1.480.570 pada kolom debit dan 1.480.570 pada kolom kredit. Selanjutnya kolom laba rugi dengan hasil akhir sebesar 946.245 rupiah dan pada kolom kredit sebesar 1.154.150 rupiah dengan selisih sebesar 207.905 rupiah. Jika ditotalkan sama-sama hasil akhir adalah sebesar 1.154.150. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan dengan hasil akhir sebesar 534.325 rupiah pada kolom debit
dan Rp326.420 pada kolom kredit dengan selisih sebesar Rp207.905. Nah, yang selanjutnya adalah laporan keuangan periode 2020 PT Wasserba 81. Pada kolom yang pertama kita akan mendapatkan kolom laporan laba rugi, yang dimana pada kolom pendapatan akan dengan hasil akhir sebesar 523.300, dan pada kolom beban dengan hasil akhir total beban yaitu sebesar Rp315.395 dengan laba bersih sebesar Rp207.905. Selanjutnya ada kolom laporan perubahan modal, yaitu dengan modal akhir sebesar Rp348.005. Yang laporan pertama yaitu laba rugi dengan laba kotor sebesar Rp523.300, dan pada kolom beban dengan total beban sebesar Rp315.395 dengan total laba bersih sebesar Rp207.905. Yang pertama ada harta lancar dengan hasil akhir sebesar Rp272.825, dan harta tetap dengan hasil akhir sebesar Rp416.525. Selanjutnya adalah hutang dengan yang pertama hutang lancar, yaitu dengan hasil akhir sebesar Rp48.520. Yang kedua adalah total hutang dengan sebesar Rp68.520. Dan yang kolom terakhir adalah modal dengan total hutang dan modal adalah sebesar Rp416.525. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian pada metode periodik. Langsung saja, yang pertama adalah hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban pokok penjualan sebesar Rp577.050 pada kolom debit. Lalu persediaan barang dagang tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp156.238 pada kolom debit. Lalu retur dan potongan pembelian sebesar Rp10.500 pada kolom debit. Lalu diskon pembelian sebesar Rp9.912 pada kolom debit. Selanjutnya pembelian sebesar Rp589.900 pada kolom kredit. Beban kirim pembelian sebesar Rp16.600 pada kolom kredit. Selanjutnya adalah persediaan barang dagang 1 Januari 2013 sebesar Rp187.200 pada kolom kredit. Selanjutnya asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban asuransi sebesar Rp1.875 pada kolom debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.875 pada kolom kredit. Selanjutnya hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong, pembungkus, dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban perlengkapan toko pada kolom debit sebesar Rp3.100 dan perlengkapan toko sebesar Rp3.100 pada kolom kredit. Selanjutnya adalah peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa Rp5.300 beserta 81 menghitung dengan penyusutan dengan metode garis lurus. Setelah diselisihkan maka akan mendapatkan hasil sebesar di
beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 pada kolom debit, dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 pada kolom kredit. Selanjutnya, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Wasserbar 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Setelah disesuaikan, akan mendapatkan beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 pada kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 pada kolom kredit. Selanjutnya, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri dari 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Pada kolom ini kita akan mendapatkan beban gaji penjualan sebesar 1.200 pada kolom debit dan beban gaji administrasi sebesar 800 pada kolom debit dan hutang gaji sebesar 2.000 pada kolom kredit. Selanjutnya, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan sebesar Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban listrik, air, telepon toko sebesar Rp1.365 pada kolom debit, beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar Rp4.455 pada kolom debit dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.820 pada kolom kredit. Yang terakhir, hutang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Setelah disesuaikan, kita akan mendapatkan beban bunga sebesar 1.500 pada kolom debit dan hutang bunga sebesar 1.500 pada kolom kredit. Dengan total di kolom debit adalah sebesar Rp837.855 dan di kolom kredit sebesar dengan total sebesar Rp837.895. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan beban pokok penjualan, yang dimana ada saldo awal sebesar 187.200, lalu ditambahkan dengan pembelian, lalu dikurang dengan retur dan potongan pembelian, lalu dikurang lagi dengan diskon pembelian, maka akan mendapatkan pembelian bersih sebesar Rp569.448. Dan persediaan yang tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp773.288 dan beban pokok penjualan sebesar Rp577.050. Nah, selanjutnya adalah buku besar. Yang pertama adalah kas dengan hasil akhir sebesar Rp27.787 pada kolom debit. Piutang dagang sebesar Rp43.550 pada kolom debit. Selanjutnya persediaan barang dagang sebesar Rp196.238 pada kolom debit. Asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.750 pada kolom debit. Perlengkapan toko sebesar Rp1.500 pada kolom debit. Peralatan toko sebesar Rp156.500 pada kolom debit. Lalu akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp37.800 pada kolom kredit. Lalu peralatan kantor sebesar Rp60.000 pada kolom debit. Selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp35.000 pada kolom debit kredit. Selanjutnya hutang dagang sebesar Rp23.200 pada kolom kredit. Hutang gaji sebesar Rp2.000 pada kolom kredit. Beban yang masih harus dibayar tidak ada. Hutang bank sebesar Rp40.000 pada kolom kredit. Hutang bunga sebesar Rp1.500 pada kolom kredit. Selanjutnya adalah modal saham sebesar Rp50.000 pada kolom kredit, saldo laba sebesar Rp135.100 pada kolom kredit, dividen sebesar Rp45.000 pada kolom debit, lalu penjualan sebesar Rp1.154.150 pada kolom kredit. Selanjutnya retur dan potongan penjualan sebesar Rp33.600 pada kolom debit, diskon penjualan sebesar Rp20.200 pada kolom debit, pembelian sebesar
sebesar 0 rupiah pada kolom debit. Lalu retur dan potongan pembelian sebesar juga tidak ada, juga 0 rupiah pada kolom kredit. Diskon pembelian 0 rupiah, beban kirim pembelian 0 rupiah, lalu beban pokok penjualan sebesar 577.050 pada kolom debit, lalu beban gaji penjualan sebesar 120.400 rupiah pada kolom debit, beban sewa sebesar 30.300 pada kolom debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 18.900 pada kolom debit. Selanjutnya beban perlengkapan toko sebesar 3.100 pada kolom debit. Selanjutnya beban kirim penjualan sebesar 10.100 pada kolom debit. Beban listrik, air, dan telepon toko sebesar 14.565 rupiah pada kolom debit. Selanjutnya beban iklan sebesar 29.600 pada kolom debit. Selanjutnya beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 pada kolom debit. Beban gaji administrasi sebesar 56.200 pada kolom debit. Selanjutnya beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 pada kolom debit. Beban asuransi sebesar 1.875 pada kolom debit. Beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar 7.055 rupiah pada kolom debit. Beban bunga sebesar 1.500 pada kolom debit. Dan yang terakhir adalah beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 pada kolom debit. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo sesudah penyesuaian. Dengan hasil akhir yang sudah disesuaikan sebesar 1.480.570 pada kolom debit dan 1.480.570 pada kolom kredit. Selanjutnya adalah kertas kerja atau worksheet. Yang pertama, neraca saldo dengan hasil akhir di kolom debit sebesar 1.461.762 rupiah pada kolom debit dan 1.461.762 pada kolom kredit. Selanjutnya penyesuaian dengan hasil akhir di kolom debit yaitu sebesar 837.855 pada kolom debit dan 837.855 rupiah pada kolom kredit. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian dengan hasil akhir sebesar 1.480.570 rupiah pada kolom debit dan 1.480.570 rupiah pada kolom kredit. Selanjutnya kolom laporan laba rugi dengan hasil di debit sebesar 946.245 dan pada kolom kredit sebesar 1.154.150 rupiah di kolom kredit dengan selisih sebesar 207.905 rupiah. Dan laporan posisi keuangan dengan hasil akhir di kolom debit yaitu sebesar 534.325 rupiah dan pada kolom kredit sebesar 326.420 rupiah dengan selisih sebesar 207.905 rupiah. Nah, ya, selanjutnya adalah laporan keuangan pada metode periodik. Yang laporan pertama yaitu laba rugi dengan laba kotor sebesar 523.300 dan pada kolom beban dengan total beban sebesar 315.395 rupiah dengan total laba bersih sebesar 207.905 rupiah. Yang kedua, laporan perubahan modal dengan hasil modal akhir sebesar 348.005 rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan dengan yaitu ada harta. Yang pertama adalah harta lancar dengan total harta lancar sebesar 272.825 rupiah. Kemudian ada harta tetap dengan total sebesar 416.525 rupiah.
Selanjutnya ada utang yang pertama utang lancar dengan total Rp48.520 dan hutang jangka panjang sebesar Rp20.000 dengan total utang sebesar Rp68.520. Selanjutnya adalah modal dengan modal akhir sebesar Rp348.005 dan total modal sebesar Rp348.005 dengan total utang dan modal adalah Rp416.525. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.